klasifikasi pesamparan. Memang mulai dari sana ya, ada yang cesplong, pada yang cesplong udah semua mulai. Nah ini itu konsepnya pertanian terpadu dengan sentuhan teknologi mikroba. Itu yang kita lakukan di sini, Pak. Ya, semua kadang-kadang. この場所の説明とこの場所は一体どんなところで、どういう経緯でできてとかその辺の説明をお願いします。 Baik, terima kasih Pak Harin atas kesempatannya. Jadi mengulang pertanyaan sebelumnya Bapak, sebenarnya tempat Bapak siapa, tempat ini apa, dan apa yang rekan-rekan seperti Mas Heru sedang buat di sini. Tapi jangan panjang-panjang Pak. Siap. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Budi. Jadi pengelola di sini, pemiliknya adalah Pak Gimbong. Jadi konsep di sini adalah kita mengembangkan pertanian lestari yang berkesinambungan. Dengan apa? Dengan sentuhan teknologi bioteknologi, penggunaan berbagai jenis mikroba bakteri, tentang mikroba yang menguntungkan. 私はここの校長であって、ここは、農業に適した設備で、そして、教育をみんなにしています。ここでは農業がどういった形で、発展を告げられて、作物の収穫を高くしたり、そしてそのコストを低くために能力を言い与える、教育する場であります。で、オーナーはあっちの写真にある方なんです、軍本さんという方なんですけども、そして生徒さんたちはここにそういう農業のことを学びに来る人たちがほとんどです。Jadi dengan pemanfaatan atau penggunaan biotech dengan mikrobiologi, dengan mikroba yang potensinya sangat tinggi sekali, itu kita gabungkan dengan metode manajemen pertanian terpadu. Jadi ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan. Nah, karena apa? Karena dengan sentuhan itu nanti cost-nya itu menjadi turun, produktivitasnya menjadi naik. そしてここでは農業を勉強する人たちにどうやったら作物のプロダクションたくさんできてより低いコストで作れるかを教えています。そのためには農業と全体を見ることをここで教えています。農業だけではなく牧場とか、そしてそれの肥料の作り方をここで学んでもらっています。Sebagai contoh, dalam kapasitas kecil, petani kita punya satu petak sawah yang dia tanami padi, kemudian dia menghasilkan limbah jerami, dan dia punya seekor atau 2 ekor kambing atau sapi. Jerami ini dikasihkan ke kambing atau sapinya, sehingga si petani itu dalam memelihara kambing dia hemat pakan. Dan kita ketahui pakan ini biaya tertinggi dalam peternakan. 例えば一つの田んぼを持ったとします。その田んぼにはいろいろな肥料がいりますよね。その肥料をコストの削減のためにヤギを飼ったり牛を飼ったり、そしてその、廃棄物から肥料を作り循環させていることをここで教えています。そのためには小さな生き物とバクテリア微生物を使い、その活性を早めています。Dan si ternak ini, si kambing sama si sapi ini, dia setiap hari akan mengeluarkan kotoran. Dan kotoran ini kita proses menjadi pupuk organik. Nah, kita ketahui pupuk terbagus adalah pupuk organik, sehingga pupuk ini digunakan ke tanaman padi kita. Maka biaya produksi untuk budidaya padi menjadi hemat juga. そしてその牛とかヤギの廃棄物を使い、そして微生物の助けによってオーガニックの肥料を作ります。そして、農業自体を循環させて、より安いコストで、素晴らしい作物を作るというのが目的です。 Dan itu contoh dalam skup kecil. Kalau dalam sebuah perkebunan yang besar, misalnya perkebunan kelapa sawit, konsepnya sama. Si sawit ini akan menghasilkan limbah, ada daun dan pelepas sawit, ada bungkil sawit, ada lumpur sawit, dan semua ini
kalau tidak diproses akan menghasilkan penyakit. Nah, tetapi dengan teknologi bio yang kita miliki, semua bisa diproses menjadi pakan ternak. Maka dalam sebuah perkebunan sawit ideal dia akan kita integrated dengan peternakan sapi. パルムオイルなんですけども、大きな農園を持っているのも強いて言えば小さい農園とさほど変わりません。大きな農園ほど大きな廃棄物を作ります。その廃棄物をそのままにしておくと病気を引き金になります。ですからその廃棄物を大量の廃棄物をどうやって微生物を使いまた肥料にするか、それとも他の、家畜の餌にするかを学んでもらっています。ここはいつ頃設立されたんでしょうか。 Di sini sudah sejak kapan Pak beroperasi atau memulai pelatihan pendidikan ini sejak kapan Pak? Kita mulai tahun 99. 99年からスタートしています。生徒さんはどのぐらいいらっしゃる。Saat ini ada berapa Pak murid atau siswa, apa panggilannya? Murid lah ya. Murid boleh. Jadi kalau secara keseluruhan mungkin sudah ribuan, mungkin bukan jutaan. Itu hampir dari Sabang sampai Merauke, dari petani, siswa, mahasiswa sampai direktur, manajer, hampir semua merata. 卒業者のことになるんですけど、99年から今になって1万人ぐらいの生徒はいます。インドネシア全体をカバーしている学校なのでね。Kalau sekarang Pak ada 100 orang ada Mas Heru? Kalau saat ini yang magang di sini sekitar 40-50 orang karena keterbatasan tempat tidur. 今現在ここで寝泊まりしている生徒さんは45人います。こういうここは珍しい施設なんでしょうか。 Untuk ukuran negara Indonesia Pak, fasilitas pelatihan seperti ini masih langka atau jangan-jangan hanya ini aja Pak? Kalau di dunia agro tidak banyak. Nah, di Jogja saja mungkin hanya 1-2. なるほど。多分アグロビジネスとかの専門になると思うんですけども、多分ジョグジャでもここ1つ2つ、インドネシアでも多分1つ2つ。すごいですね。ヘルさんがやってきて、はい、なんだろう、まあ彼がねちょっと田んぼが有機栽培を頑張ってやってたのがダメになっちゃってやってきたっていう話ですけど、それについてどう思いますか。 Kasusnya Mas Heru ini, Bapak kan dia kan punya cita-cita untuk menciptakan suatu produk yang organik, tapi banyak kendala Mas Heru lalui, banyak kegagalan Mas Heru rasakan, dan tentunya karena latar belakang itulah datang untuk belajar di sini. Menurut Bapak seperti apa Pak Mas Heru ini? Jadi Mas Heru itu salah satu yang menggeluti di dunia pertanian yang terbarukan. Jadi pertanian itu kalau dulu mengenal wah kotor, panas. Nah, dengan teknologi kita semua itu menjadi terbalik semua. Dengan ilmu yang benar, dengan menggunakan penemuan-penemuan yang terbaru, itu akan menghasilkan petani yang excellent. Contohnya seperti ini, kita punya produk Mas, mukaf sama gula cair. Ya, jadi pola pikir masyarakat petani kita itu kita didik untuk maju. Nah, sebagai contoh, kalau zaman dulu kita di sawah tanam ketela, sudah jual ketela, paling banter jual tepung. Nah, tapi di sini kita meningkatkan nilai. Yang orang jual ketela, jual tepung, kita sudah membuat mukaf. Mukaf itu modifikasi cassava flour, jadi tepung ketela yang diolah dengan bantuan mikroba. Nah, ini harganya sudah berlipat-lipat dan ini aman untuk kesehatan karena dia free gluten, bebas dari gluten, dan dia bisa menggantikan tepung terigu 100%. Nah, dan dia sehat. Kemudian juga bisa dibuat gula
gula singkong, gula mokap. Nah, ini aman. Bahkan untuk seorang diabetes pun aman. Bahkan testimoni berbagai penderita diabetes, gula darahnya menjadi normal. そうですね、ヘルさんのことなんですけども、ヘルさんっていうのは農業を進化させる心得のある人で、農業のリサイクルを考えている。リサイクルというのは新しい考え方で、前みたいに、力を使って、そして汚いだとか、泥臭いだとか、そういう農業を夢見ている人ではありません。我々もそういった人たちのために、努力し、考え、科学を交えて今最適にできる、農業を、開発し続けています。例えば一言で言うなら、芋。普通の芋はただ芋を作って売る。お金はさほどできません。でもここでは微生物を使い、こういう粉状なんですけども、小麦粉とほぼ同じ成分、砂糖が入った砂糖成分ですね、同じで、味も同じで、値段も普通の芋、ただ芋を売るより5倍6倍にも跳ね上がる。こういった技術を、農業をやっている人たちに提供します。なぜかというと、それで、お金の回りが良くなるからですね。で、こういった製品の、次の段階は、ディアベテス。糖尿病を抱えている人たちにも、健康にいい食物を使って作って、病気を持つ人たちの手伝いをする。もしくは病気になりづらい、食料じゃないよ、食べ物を開発するというのもここのテーマです。オーガニック農業っていうのはインドネシアでは広く行われているものなんでしょうか。Kalau kita bicara pertanian organik, Pak, apakah di Indonesia itu sudah menjadi kebiasaan umum atau masih langkah percobaan atau langkah hal yang masih baru di negara kita? Pertanian organik untuk saat ini sudah mengarah ke sana, sudah mulai, walaupun masih dalam kapasitas yang kecil. Nah, karena memang mindset masyarakat kita itu kimia. Karena apa? Memang pupuk kimia itu responnya cepat, dari tanaman nggak subur langsung subur. Beda dengan organik yang pelan-pelan. Nah, maka kita perlu mengubah karakter masyarakat kita, memberi pemahaman kita. Lembaga ini salah satu lembaga yang ikut mengajak mereka kembali ke organik. インドネシアの農業は少しずつそっちへ関心を持ち始めています。たとえ昔オーガニックといえども、今はみんな化学物質を使った農業をやらなければいけない時代を過ぎたからです。でも今の人たちは関心がもっともっとナチュラルに生きる考え方をしています。ですから、このようなやり方をみんなに知ってもらうことで、よりたくさん関心を持てるはずだと我々は思っています。なるほど。ヘルさんについてどう思いますか? Kalau menurut Bapak sekilas pandang tentang Mas Heru, apa yang bisa Bapak komentari? Nah, jadi Mas Heru ini belajar untuk salah satunya seperti ini. Dia mulai belajar dari bagaimana berbudidaya tanaman yang sehat, dan sampai nanti ke pengolahan yang benar-benar meningkatkan nilainya. Kalau selama ini kan kita tanam tanaman aneka macam lah, itu masih dijual dalam kondisi segar. Padi, palawija, buah-buahan itu segar semua. Tetapi di sini kita mempelajari, memproses pasca panennya. Salah satu contohnya seperti ini. Ini dari ketela, ini meningkatnya tinggi sekali. Gula ini sayang gulanya habis ini. Ini ada dua, gula cair itu
nilainya mungkin berlipat-lipat. Nah, karena kalau kita bayangkan ketela 1 kilo itu mungkin hanya berapa perak mungkin. Nah, tapi gula yang hanya 300 cc itu berlipat-lipat menjadi sekitar 40.000. Nah, itu artinya apa? Ada banyak margin dengan sentuhan teknologi seperti ini. ヘルさんは、そういった新しい考えをした人の象徴とも言えますね。どうやって自分が持つ自分がやりたいことをやってそして、成功させたい、そして健康的なことを大事にしている若者と一人だと私は思います。彼の今の課題はどうやってその作物を作って、コストが低い、そして高く売れるということをの一つの事業を学んでいます。例えばさっきのこのモカフなんですけども、この粉、お芋の粉なんですけども、これって1キロあたり、ごめんなさい、5キロあたりの芋ってせいぜい5万5千か1万ルピアぐらいの値段しかないと思います。でもこういう形になれば20倍、25倍の、利益を得ることができます。そしてこれは粉なんですけども、gula cair itu apa nanti Pak namanya gula cair? Gula cair adanya merek Garva. Bukan, ini kan namanya kan moka. Iya. Yang gula cairnya apa namanya? Gula singkong. Gula singkong. Iya. カサファシュガーというのがあって、液体なんですね。それを作るともう50倍、60倍にも跳ね上がるそうなんです。で、今ちょっと商品品切れでお見せすることはできないんですけども、そしてそれは糖尿病の人でも食べることができて安全だそうです。いろんな病気で砂糖控えめ、砂糖控えめとかあるじゃないですか。それ関係なく食べれるそうです。なるほど。ダイエットにもOK な歌い文句です。歌い文句って言ってるのかな。Hasilnya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Iya. Oh, lah ya nih. Meja makan. Contohnya gula singkong. Gula singkong. Seperti karamel ya Pak ya? Iya. Itu rasanya seperti madu. 味はやっぱりあれですよ、蜂蜜。でこれも微生物のおかげなんです。あ、そうですか。よっと。インドネシアでオーガニックの先進地帯っていうのはどの辺になるんでしょうか。というとです。どういう意味ですか。例えば日本だと山形とか九州の方でかなりオーガニックやってるところがあって、で東京農大の人とかはそういうところで研修するんですね。それでアクバルさんそこに行ってたと思うんですよ。Pak, kalau di Jepang, kalau cerita organik di Jepang itu paling 2 provinsi yang menerapkan 100% organik, Yamagata dan saya lupa satu lagi di mana, saya wilayah nggak pernah dengar. Di situ menjadi laboratorium negara. Jadi yang sarjana yang belajar pertanian tuh wajib untuk KKN di sana untuk belajar tentang organik, karena kelihatannya memang tujuan negaranya pada akhirnya ingin berada di organik Pak. Nah, kalau kebijaksanaan Indonesia sendiri kurang lebih gimana kira-kira posisi negara kita ya Pak? Apa memang ada program untuk pada akhirnya nanti negara kita organik loh, pada akhirnya kita nggak beli lagi pupuk, atau pada akhirnya kita memprioritaskan organik untuk kebutuhan pangan nasional misalnya. Dari segi itu ada nggak Pak sejauh yang Bapak tahu 1 atau 2 provinsi atau kabupaten yang menuju ke arah sana, atau belum sama sekali, hanya individu-individu saja yang baru mulai? Kalau negara sudah mengarah ke sana. Nah, jadi beberapa kebijakan. Jadi salah satunya sekarang kenapa di setiap pupuk subsidi itu mesti ada di samping pupuk kimia ada pendamping pupuk organik, itu selalu ada. Nah, maka
harapan kita sebenarnya negara itu jangan membeli pupuk dari pabrikan, tapi menyerap pupuk petani. Nah, sehingga pupuk petani yang dibuat oleh petani, pupuk organik itu nanti terserap dan si petani akan menaik pendapatannya. Nah, sehingga apa? Secara tidak langsung kita ikut mensejahterakan petani. Nah, dan yang kedua, di berbagai perusahaan-perusahaan besar sudah juga mensyaratkan harus ada sekian persen penggunaan pupuk organik. Itu sudah mulai. 国としてはですね、インドネシアの政府もそのような方向に、農業を持っていくと計画はあります。今彼がここで説明できるのは化学で作る肥料あるじゃないですか、農業をやってる人はそれを 100% 使ってはいけないんです。80% を工場で作る肥料プラス 20% 自作、それともオーガニックタイプの肥料を使わなければいけないという法律がこの7年後5年始まっています。そして、工場で作る肥料でさえも、農家の人たちに自分で作るオーガニックのやり方の授業、指導もやらなければいけないという法律があります。ルールがあります。法律ではありません。ルールがあります。ですからやっぱり国も目はつぶっていないし何もしていないわけでもありません。Ini contoh dari mulai ini Mokap. これからできたプロダクトです。Ini sering kita lihat ya Pak ya, mata fine nih. Bisa menggantikan terigu 100%. Komungiko 100%. Lah ini bukan. Ini misterius nih Pak, Monde ini. Ada Inggris tapi Dutch, perusahaannya Jepang. Gabungan. Ini biskuit paling misterius nih Pak bagi saya. Tapi ya kan? Coba. Benderanya Prancis. Orangnya Inggris. Butter cookie-nya Dutch. Marketing paling sempurna. Iya, kemanapun bisa deh, Mas. Maka ini bisa dibuka, dimakan. Jangan. Enggak apa-apa. どうぞ食べてください。あ、そうですか。オーガニック。オーガニックどうぞ食べて。そうですか。本当だ、グルテンフリー。 Monggo, Pak. Iya Pak. Mas Heru. Ini Pak. Ayo diminum, Mas. Enak. Orang nggak percaya loh nggak pakai terigu. Sudah ke doktrin. Dan ini prospeknya bagus. Kalau di Indonesia, masa depan pangan itu yang pertama adalah sorghum, yang kedua ketela, yang ketiga jagung, yang keempat baru beras. Gitu. インドネシアの農業の未来というのは4つにあるんですね。最初は芋、2番目はapa Pak pertama sagu, Pertama sorghum. sorghum apa ya? Sorghum itu cantel kalau orang apa ya? Nah, Dia ada. sorghum itu bahasa Indonesia sih. Dia pohonnya seperti jagung, buahnya di atas. Ini berbunga terus berbuah itu. Yang butiran. Oke. Saya ada contoh. Ada contohnya kan? 4つの植物でソルクムという植物、nomor 2 Pak Mas? Nomor 2 singkong, 芋、nomor 3 jagung. トウモロコシ、4番目が米を占めています。この4つをどうにかして 100% インドネシア産にするっていうのが大きな目的です。ソルクム。 Nah ini sorghum. Ini yang merah. Ada yang putih. Ada 2. Ini terigu lokal. Oh, seperti itu bahasanya. Ini terigu lokal. Ini buahnya di atas. Pohonnya seperti Pokoknya seperti jagung. jagung. これね、トウモロコシに似た植物なんですよ。これはインドネシアの、小麦粉。あ、そうなんですか。でも小麦粉じゃない、別の植物。でも小麦粉のように、
収穫できるんです。ini tumbuh di mana ya Pak? Ini hampir di seluruh Indonesia bisa tumbuh. Iya. Saya cuma pernah lihat di majalah loh. Majalah. Iya betul. Ya di sini banyak ada Di sini yang ada pohonnya. merah, ada yang putih. Dan ini bisa dibuat beras analog. Jadi kalau digiling nanti menyerupai beras persis itu bisa. まあこれ米のような味をして本当に小麦粉みたいに栽培できるんです。まあパンですね。jadi roti segala macam kan. Iya bisa. Ya, Dan pohonnya spesimennya antik. bisa diambil sarinya untuk bikin gula seperti itu. でこれも砂糖を入れていきます。で、ヘルさんがはい。農業をやってるクラーテンっていう地域はインドネシアの農業の中ではなんか農業が盛んとかなんか特徴とか Kalau Mas Heru ini Pak kan dari Klaten nih, dari menurut pandangan Bapak dan sepengetahuan Bapak, kalau wilayah seperti Klaten itu dari segi pertanian itu prospek wilayah baik atau biasa aja atau bagusnya nggak usah aja? Gimana? Ada komen seperti apa menurut Bapak? Klaten itu untuk pengembangan pertanian sangat bagus. Ya pertama karena kondisi air untuk pendukung pertanian sangat melimpah. Jadi bagus. クラテンはとてもいい場所だと思います。理由の一つとしては水が豊富です。 Jadi Mas Heru mengembangkan di daerahnya potensialnya sangat besar sekali. 可能性は無限大にあります。 Kendala selama ini cuma hama ini. Nah. Terakhir tikus yang memporak-porandakan impian. Itu kan gara-gara dipanen itu kan burung hantu jadi piaraan rumah. Itu. Di Aceh juga sedang terjadi tuh Pak. Burung hantu bagus-bagus di hutan diambilin. Makanya sekarang di sini ada program di petani itu setiap sekian hektar sawah harus ada sarang burung hantu. Nah, itu harus nanti dikasih sepasang atau dua pasang, biarkan dan dilarang memburu burung hantu. Akhirnya dia nanti akan beranak piar. Itu. ヘルさんの失敗っていうのはネズミとかに襲われたから失敗したじゃないですか。で彼の説明によるとそれは本当インドネシアのフクロウ狩りがきっかけなんですよ。ペットにするだとか、輸出するだとか。だから今ほとんどフクロウに関しての輸出ペットは禁止されています。日本にも送ってるんですよ、大量に。フクロウ。はい。これぐらいのやつ。そのフクロウがいないからネズミが大量発生。Sekarang kalau nggak salah gosipnya lagi diekspor ke Australia Pak kan, burung-burung hantu Nusantara kita. Nah iya. Gara-gara lagi meledak apa namanya tuh populasi tikus. Iya. Tapi populasi tikus di Australia itu gara-gara pakan ternaknya diserap gitu aja jadi dimakan sama tikus terus. Oh iya. そうなんですね。ということは日本人のせいでヘルさんの畑がいや日本人だけがその買っているわけでもないじゃないですか。フクロウって世界中フクロウマニアってくらいある。Berarti Mas secara nggak langsung orang Jepang juga berdosa dengan Mas Heru ya karena kan mereka juga beli tuh burung hantu untuk piaraan rumah. Malah baru tahu. Oh, burung hantu segini-segini. Oh yang kecil warna coklat itu. Warna macam-macam Mas kalau di Indonesia. Saya nggak tahu persis di daerah kampung Mas Heru tuh jenisnya apa. Tapi ya, burung hantu Indonesia tuh nggak gede. Oh, tapi yang paling dikembangin yang titul alba ya Pak, yang warna putih. Betul, titul alba itu yang lebih dia gede lagi. nangkep tikus Putih. itu cepat. Iya. Mungkin dia membutuhkan tikus lebih banyak ketimbang jenis yang lain ya. Laparnya banyak mungkin ya. Enggak gitu juga. Kemarin sempat main ke tempatnya Om Lin. Oke. Nah, Om Lin dia makan secukupnya tapi membunuh sebanyak-banyaknya. Iya. Itu mau diapain sama dia? Lebih? Cuma buat mainan, katanya seperti itu. Sudah observasi seperti itu. Jadi makan secukupnya berapa ya? Sekitar 15 dia itu membunuh. Yang dimakan cuma secukupnya. Paling 2-3 ekor Sendiri kalau ada anaknya kasih anaknya. Yang lainnya cuma ya kayak sebatas mungkin bahasa yang ngasih tahu mungkin ada psikopat gitu sih. Ibunya sukanya membunuh gitu. で今ヘルさんの村で
紹介されているフクロウがあってですね、うんインドネシアのフクロウで結構大きいんですけども、うんネズミを食べる量ってせいぜい1日に1匹2匹なんですけども、殺すのが好きなフクロウらしくって1日に15匹ぐらいのネズミを殺しておもちゃにしてしまう習性があるらしいんですね。そのフクロウを今、紹介してどうにかして村でたくさんできるようにしています。あ、そうですか。Jangan tulis-tulis di internet mas, nanti dibeli lagi tuh. Orang luar. Ya Pak kan sekarang kan viralnya nggak penting, orang tidak tikus lucu, segala macam. Marmut pun jadi hama sekarang. Bener. Dilepas gitu aja. Itu pas liar. Kembang biak. なるほど。じゃあ、なんていうんですかね、まだまだヘルさんの有機農業には可能性があると。 Berarti untuk prospek, kemungkinan dan harapan untuk pertanian yang sedang dimimpikan oleh Mas Heru itu belum putus harapan, Pak kan? Belum. Harapannya masih sangat-sangat bagus sekali dikembangkan di Indonesia. 可能性は捨てていないし、まだまだ可能性たくさんあって満ちています。この施設のプログラムというかですね、どんな感じで、例えば1年間学ぶとか、 なるほど。なんかそういうなんかあるんですか? Kalau pendidikan di sini Bapak, bagaimana kurang lebih Pak programnya? Program setahun, 6 bulan, 3 bulan, berapa lama berlaku atau belajar? KP-mu ya apa? Jadi program pendidikan kita ada beberapa macam. Ada training, ada consulting, ada magang seperti anak-anak PKL, ada Sekti Muda, sekolah tani bagi pemuda, Organisasi. komunitas. Makanya yang bukan latar belakang petani bisa masuk situ. Masuk sini. Ya, itu training pun macam-macam. Ada yang training singkat, ada yang sehari, 2 hari, seminggu, sampai ada yang sebulan, dan macam-macam. いろいろなパッケージがあります。1ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、8ヶ月、1年。ベックグラウンドによって違います。生徒さんたち、そして企業がよこした未来の農業です。いろいろあります。そして向かいにある、大学からの生徒さんたちの研修もあります。でも、ヘルさんの場合はもともと農業をやっていないので、組合の人の紹介できています。ですから、若い未来の農業というタイトル肩書きで今ここで、働く兼勉強しています。そうですか。日本だと農業を目指す人がものすごく少なくて、若い人とかあまりいないんですけど、インドネシアの状況はどうなんでしょうか? Kalau di Jepang Pak sangat-sangat menyedihkan orang yang mau terjun ke dunia pertanian. Jangankan ke dunia pertanian, untuk di level pendidikan saja sangat kurang peminatnya. Bagaimana Pak sejauh yang Bapak tahu kalau di Indonesia keadaannya? Untuk siswa atau orang yang mau belajar pertanian, apakah masih ada seperti dulu? Untuk saat ini cukup banyak peminatnya. Jadi memang beberapa tahun yang lalu sempat kita fakultas pertanian itu cari murid susah. Nah, tapi dengan pemberian pemahaman bahwa pertanian itu menjanjikan, bahwa pertanian itu tidak harus tradisional. Nah, itu sekarang trennya membanggakan. Terbukti dengan banyak anak-anak yang belajar di tempat kita itu yang berhasil, apakah dia sebagai peternak, apakah petani atau pembudidaya, maka ada yang namanya peternak milenial, ada petani milenial. Itu beberapa banyak yang kita ciptakan dari sana. Itu. そうですね、この2、3年の数字を見る限り、農業というのはインドネシアで、農業を勉強したい人の数は減ってはいないです。むしろたくさんになっています。ミレニアムジェネレーションというんですか、そういう人たちは農業の可能性を、大きく期待しているように見えます。多分農業で成功した人がものすごく
素晴らしい利益を持った人たちなので、それが魅力の、引き金だと私は思っていますです。なるほど。こうヘルさんにメッセージというか、なんかアドバイス。Apa pesan atau saran yang bisa Bapak berikan untuk Mas Heru di sini? Selalu mengembangkan pertanian. 農業を諦めないで、発展を目指す。 Selama manusia masih makan produk pertanian, pertanian gak akan pernah mati. 人間が農業の、作ったものを食べる限り農業の可能性は失われていないです。 Dan pertanian itu menjadi salah satu senjata yang sangat keren. で農業やってる人は、かっこいいよりも他の人が持っていない知識と知恵とそして力を持っている人たちで負けることは絶対ない。Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Makan. Makanya di sini ada Kopassus, kita latih pertanian. Ya.